Tahukah kamu apa itu non-deterministic finite automata atau NFA? Non-deterministic finite automata atau disebut dengan NFA sebagai pengembangan dari deterministic finite automata disebut dengan DFA. Perbedaan utama NFA dan DFA terletak pada cara menentukan transisi state. Pengertian NFA adalah mesin automata sehingga yang dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi untuk satu simbol input yang sama, bahkan bisa tanpa transisi sama sekali. Mesin dianggap menerima string jika ada minimal jalur atau satu jalur yang berakhir di state akhir. Komponen NFA didefinisikan sebagai himpunan state berhingga alfabet input fungsi transisi dengan hasil berupa himpunan state power set. State awal, himpunan state akhir. Cara kerja NFA dapat mengeksplorasi semua kemungkinan jalur secara bersamaan. Sebuah string diterima jika terdapat setidaknya satu jalur dari state awal ke state akhir. Jika masih berhenti tanpa mencapai state akhir, maka string ditolak. Bahasa yang diterima NFA, bahasa yang diterima oleh NFA adalah himpunan semua string yang dapat membawa mesin dari state awal ke salah satu state akhir. Hubungan NFA dengan DFA, setiap DFA adalah NFA. Setiap NFA memiliki DFA yang setara. Dengan teorema Klein, NFA, DFA, dan tata bahasa reguler memiliki kekuatan yang sama dalam mengenali bahasa. Kelebihan NFA lebih sederhana dan fleksibel. Dalam perancangan mudah digunakan untuk mempresentasikan bahasa tertentu, seperti string yang mengandung pola tertentu. Definisi ekuivalen. Dua mesin penerima DFA dan NFA dikatakan ekuivalen jika menerima bahasa yang sama. DFA dan NFA memiliki kekuatan yang sama. Yang pertama, setiap bahasa yang diterima oleh DFA juga dapat diterima oleh NFA. Yang kedua, yang lebih penting, setiap bahasa yang diterima oleh NFA juga dapat diterima oleh DFA. Artinya tidak ada bahasa khusus yang hanya diterima NFA tetapi tidak oleh DFA. Teori DFA sama dengan NFA. DFA dan NFA setara dalam bahasa kemampuan mengenali bahasa. Kemudian bukan berarti setiap NFA adalah DFA, tetapi untuk setiap NFA selalu ada DFA yang setara. Konversi NFA ke DFA. Sebab ini menunjukkan bahwa NFA dapat diubah menjadi DFA dengan membentuk set DFA sebagai himpunan set NFA. Kelebihan NFA. Walaupun secara kekuatan, NFA sering lebih sederhana dan intuitif dalam perancangan. Representasi dan penerapan automata sebagai tahap lanjutan dalam memahami konsep automata secara utuh. Representasi automata memiliki peran penting karena digunakan untuk menggambarkan bagaimana automata bekerja dalam memproses simbol-simbol input dan melakukan perpindahan antar states berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya representasi yang jelas, perilaku automata dapat dianalisis
diuji, dan dipahami secara sistematis. Bentuk representasi automata yang umum digunakan meliputi diagram transisi, tabel transisi, dan notasi formal. Diagram transisi digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai hubungan akibat suatu input. Tabel transisi menyajikan fungsi perpindahan state secara terstruktur dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan analisis logis dan implementasi dalam sistem komputer. Sementara itu, notasi formal digunakan untuk menyatakan automata secara matematis, agar definisi dan proses kerjanya dapat dijelaskan secara konsisten dan tepat. Automata banyak digunakan dalam pengembangan kompiler, khususnya pada tahap analisis leksikal, untuk mengenali token-token dari suatu bahasa pemrograman. Selain itu, automata juga diterapkan dalam proses validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam bidang pengenalan pola dan pengolahan bahasa formal, automata digunakan untuk memproses dan mengenali struktur simbol secara efisien. Penerapan automata memungkinkan sistem komputer bekerja secara terkontrol, efisien, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap representasi dan penerapan automata menjadi dasar yang penting dalam perancangan analisis dan pengembangan berbagai sistem komputer. Saatnya sudah acukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.